Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita berjumpa pada malam hari ini dalam persekutuan doa karismatik secara online. Walaupun saat ini kita masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan dikarenakan situasi pandemi COVID-19 saat ini, tapi marilah kita tetap melaksanakan persekutuan doa ini, meski secara online di rumah kita masing-masing, agar kita tetap menyatukan hati dan persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita awali dengan tanda kemenangan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa. Terima kasih atas berkat dan kasih-Mu, sehingga kami boleh bertemu bersama saudara-saudara kami, meski secara online, untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Sungguh Engkau Allah yang teramat baik atas diri kami, atas penyertaan-Mu di sepanjang hari. Telah kami lalui dengan sangat baik. Kami mau menyatukan rasa syukur kami, Bapa. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu. Kami mau selalu bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami mau selalu bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semua teramat baik di mata Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan.
Tuhan, terima kasih Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur Engkau selalu menyertai dalam kehidupan dan selalu memberikan kami penghidupan yang layak. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dan hadir di saat kami dalam gelombang hidup. Engkau selalu ada menemani kami, memberikan solusi untuk kebaikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang begitu baik dan mulia, setia mendampingi kami di saat suka dan duka. Engkau selalu memberikan sukacita di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami terus bisa melaksanakan pertemuan persekutuan doa PDKK secara online yang hanya Engkau-lah berkarya dalam hidup kami sehingga semuanya bisa berjalan kami lalui dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya juga segala berkat kesehatan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami membuka hati kami. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu. Karena Engkau sumber kekuatanku. Engkau harapan kami yang kami alami hingga saat ini. Sungguh bukan karena kuatku. Kami percaya Engkau satu-satunya harapan dan kekuatan kami. Mari Bapak Ibu kita mempersatukan hati untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Engkau yang terindah Tuhan dalam hidup kami.
Engkau begitu kuat ya Tuhan. Engkau besar yang menyertai semua umat kami, umat-Mu. Tuhan Engkau baik karena memuji-Mu, ya Yesusku, yang selalu memberi dan memberkati kehidupan kami yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku sangat mengasihi-Mu. Bila Engkau mengasihi aku, lakukanlah seperti aku mengasihi-Mu. Telah kuberikan hatiku yang putih kepadamu Tuhan. Janganlah kau nodai hati yang putih yang telah kuserahkan kepadamu. Hadirlah dalam tengah-tengah hidup kami. Meski dalam keadaan yang begitu sulit kami lalui Tuhan, Engkaulah begitu penopang dalam hidup kami, harapan yang penuh dengan keindahan. Kami mau selalu ikut bersama-Mu Tuhan Allahku, Bapa yang penuh kasih. Hapuslah air matamu, karena aku akan selalu ada untukmu di sepanjang hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami benar-benar semua merasakan kehadiran-Mu. Engkaulah Allah yang kudus, Engkaulah Allah yang layak dipuji dan kami sembah. Sungguh kami bersyukur Engkau Bapa yang penuh pengasih pada kami. Engkau selalu bersama kami hingga saat ini. Dan kami mau bersekutu dan memuji menyembah Engkau selalu ya Tuhan. Terlebih kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau memilih putra-Mu, Bapak Edi Rahaja, untuk membawakan firman-Mu, untuk menyatukan kebenaran bahwa Engkaulah satu-satunya harapan kami. Dikala kami jatuh, kami tidak gentar, dan kami terus percaya bahwa Engkau selalu berada di sisi kami. Engkau berada menopang hidup kami.
Berkatilah dan urapilah Bapak Edi Raharja, dan jamailah kami semuanya, supaya kami menjadi murid yang setia, yang mau mendengarkan firman-Mu, dan terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan padalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat sore Bro and Sis yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik, meskipun kehidupan saat ini tidak berjalan dengan normal, namun saya percaya kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bro and Sis. Saya juga mengucapkan selamat Paskah, Kristus telah bangkit, haleluya. Sore hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema kecewa namun jangan goyah. Kita akan membuka kitab suci kita yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi, kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bro and sis yang dikasih oleh Tuhan, perikop yang kita baca tadi diawali dengan kata-kata pada hari itu juga. Artinya kisah atau kejadian ini terjadi pada hari kebangkitan Yesus. Pada hari Petrus dan murid-murid yang lain mendengar kabar yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang baru kembali dari makam Yesus bahwa Tuhan telah bangkit. Pada hari itu para murid masih belum mengerti apa yang sesungguhnya terjadi dengan Yesus guru mereka. Bahkan Petrus dan Yohanes yang sudah berangkat ke kubur itu juga masih bertanya-tanya dalam hatinya apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan pada hari itu ada dua murid yang pergi meninggalkan Yerusalem di saat murid-murid yang lain berkumpul. Mereka meninggalkan komunitas mereka dan menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dikatakan dalam kitab suci jarak Emmaus 7 mil atau sekitar 11 km jaraknya. Bro and sis, mengapa kedua murid ini pergi meninggalkan komunitas mereka? Jawabannya tentu saja kita bisa pahami karena mereka kecewa. Dari percakapan mereka sambil berjalan, terungkap kekecewaan mereka terhadap guru mereka. Mereka kecewa karena guru mereka yang mereka harapkan akan menjadi pemimpin mereka, yang mereka harapkan menjadi pembebas bagi bangsa mereka, yang mereka mungkin harapkan menjadi pembawa kesejahteraan bagi bangsa mereka, ternyata ditangkap, disiksa, dibunuh, bahkan dengan cara yang paling keji dan tanpa melakukan perlawanan apapun. Bro and sis yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka sedang berjalan dengan penuh kekecewaan, Yesus hadir mendekati mereka. Dan Yesus mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan mereka, dengan mengajukan pertanyaan untuk mereka dapat keluar dari kekecewaan dan kesedihan mereka. Yesus bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Bro and sis, kadang-kadang ketika orang sedang kecewa berat, sedang sedih berat, orang itu membutuhkan untuk dapat mengungkapkan perasaannya, untuk mengungkapkan kekecewaannya, untuk mengungkapkan kesedihannya. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Lalu bagaimana reaksi kedua murid itu? Ketika ditanya, mereka agak jengkel tentunya. Mereka mengatakan, apakah engkau satu-satunya orang yang ada di Yerusalem yang belum mendengar tentang Yesus yang disalibkan itu? Kemudian, meskipun jengkel, mereka menceritakan tentang karya Yesus di dunia ini. Mereka mengucapkan pewartaan Injil, namun dengan kesedihan. Karena mereka tidak memahami apa arti kebangkitan. Mereka juga menceritakan tentang Yesus yang diberitakan bangkit itu. Namun mereka tidak mau percaya. Bahkan mereka meninggalkan komunitas mereka, para murid-murid yang sedang berada di Yerusalem. Bro and sis yang dikasih Tuhan, kedua murid ini adalah murid-murid Yesus yang seharusnya menjadi teladan dan dapat diandalkan, terutama pada saat terjadi keguncangan dalam diri pengikut-pengikut Yesus. Namun ternyata justru kedua murid ini mengalami kekecewaan karena tidak memahami, atau juga barangkali karena tidak mau memahami isi kitab suci. Dan Yesus kemudian menegur mereka dengan keras. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus menegur mereka
agar mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk kembali memahami isi kitab suci dan ajaran-ajaran ataupun ucapan-ucapan yang pernah diucapkan oleh Yesus. Sebab sebelumnya Yesus juga pernah menyampaikan beberapa kali tentang penderitaan yang akan dialaminya. Yesus berkata bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan dan dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Dan pada saat itu, pada waktu Yesus menyampaikan pengajaran, Petrus mengatakan, Tuhan, hal itu sekali-sekali tidak akan terjadi padamu. Dan apa jawab Yesus? Yesus katakan kepada Petrus saat itu, nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Bro and sis, Yesus juga menegur mereka dengan keras bahwa mereka bodoh dan hatinya lamban. Yesus katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kemudian Yesus menyampaikan pewartaan biblis mengenai sejarah keselamatan yang tertulis dalam kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan karya penyelamatan. Mulai dari hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi, dan karya penyelamatan itu digenapi oleh putranya sendiri di atas kayu salib. Ketika Yesus merentangkan kedua tangannya dan mengatakan, selesailah, sudah. Mission accomplished. Itulah karya penyelamatan Allah yang tidak dipahami oleh para murid tadi. Selanjutnya dalam ayat ke-28 dikatakan, ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Yesus berbuat seolah-olah akan melanjutkan perjalanannya. Mereka meminta Yesus untuk tetap tinggal bersama mereka karena hari sudah menjelang malam. Ada sebuah ungkapan bahasa Latin yang begitu terkenal, Mane nobiscum Domini, tinggallah bersama kami Tuhan. Dan Yesus tinggal dan menyatakan dirinya melalui pemecahan roti, melalui ekaristi. Dan melalui ekaristi inilah mata kedua murid ini terbuka dan meruntuhkan segala keraguan iman percaya mereka akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bro and sis yang dikasih oleh Tuhan, kedua murid ini bukanlah orang yang tidak paham isi kitab suci. Hanya mungkin mereka melupakannya karena ambisi mereka. Karena mereka ingin mengatur Tuhan agar mengikuti kehendak mereka sendiri. Mungkin kita juga sama seperti kedua murid ini, yang seringkali juga melupakan firman Tuhan yang ada dalam kitab suci, karena kita ingin agar Tuhan mengikuti kehendak kita, bukan kita mengikuti kehendak Tuhan. Bro and sis yang dikasih Tuhan, masalah yang dialami oleh kedua murid ini mungkin juga sedang kita alami saat ini. Di saat kita sedang berada dalam situasi yang sulit saat ini karena wabah virus corona COVID-19. Sehingga kita tidak bisa hidup secara normal. Kita tidak bisa menjalani bisnis kita secara normal. Mungkin tidak ada pemasukan saat ini. Sedangkan overhead di kantor harus jalan terus. Dan kita berharap Yesus dapat segera mengatasi wabah ini. Kita berdoa. Bahkan seluruh dunia juga mungkin berdoa agar wabah virus corona ini dapat segera berlalu. Akan tetapi kita melihat kenyataannya, ternyata sudah hampir 1 bulan kita harus terus tinggal di rumah dan masih belum ada perubahan. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita dan kita mulai kecewa. Kita juga mungkin sudah ada yang mulai depresi, merasa bosan tinggal di rumah terus-menerus. Kita juga mungkin merasa depresi karena semakin banyak orang yang terinfeksi dan semakin banyak juga korban yang meninggal. Dan di antara yang meninggal itu mungkin juga ada sahabat kita, mungkin ada kerabat kita. Dan kita menjadi kecewa karena kita sudah berdoa, mohon Tuhan turun tangan untuk menyembuhkan
yang sakit itu. Tapi kenyataannya, ternyata mereka tetap meninggal. Saudara yang terkasih, awal bulan kemarin saya juga sempat mengalami apa yang dialami oleh kedua murid yang kembali ke Emmaus. Ketika saya mendengar ada salah seorang tokoh, aktivis dari paroki saya di Kelapa Gading, seorang bapak yang berkarya secara luar biasa, ya, memberikan banyak sumbangan untuk gereja-gereja, yang juga merelakan kedua putranya untuk menjadi imam dan biarawan, ternyata meninggal karena virus COVID-19. Ketika 2 hari sebelumnya saya mendengar atau membaca berita di WA bahwa bapak ini dalam keadaan kritis, saya berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkannya. Dan saya yakin ada ribuan orang lainnya juga yang mendoakan bapak ini agar bapak ini dapat sembuh, pulih kembali. Dan saya sangat yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata bapak ini meninggal dunia. Ketika saya membaca berita itu sore hari, saya begitu sedih, saya begitu kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak turun tangan memberikan pertolongan kepada bapak ini? Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan hambanya yang setia ini? Malam harinya, rasanya saya sudah tidak bisa berdoa lagi. Saya begitu sedih, saya begitu kecewa, sehingga malam hari saya langsung tidur. Kalau biasanya jam 9 saya mengikuti novena, doa rosario, tapi malam hari itu saya sudah tidak punya mood lagi untuk berdoa. Keesokan harinya, saya bangun dengan kepala saya sakit, vertigo saya kumat. Puji Tuhan, saya masih menyimpan obat sehingga vertigo itu dapat disembuhkan. Dan hari itu saya mengikuti misa online, mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Dan pada saat komuni batin, saya mencoba meminta jawaban dari Tuhan. Dan saya mendengar Tuhan berbicara dalam hati saya bahwa bukankah tujuan hidup kita adalah kerajaan surga? Dan bapak aktivis ini saat ini sudah berbahagia bersama Tuhan Yesus di surga. Dan saya terus hening, dan dalam permenungan saya menjadi sadar kalau saya kecewa dengan kematian bapak ini karena kesombongan saya. Karena saya berusaha ingin mengatur Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia. Padahal Tuhan memberi yang terbaik untuk bapak ini. Bro and sis yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin Anda juga merasa kecewa karena belum melihat tanda-tanda wabah ini akan berakhir, atau Anda sedang khawatir dengan situasi saat ini, khawatir dengan bisnis atau pekerjaan Anda, khawatir dengan kesehatan orang-orang yang Anda cintai. Mari kita belajar dari kedua murid yang kembali ke Emmaus dalam bacaan ini. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, jangan tinggalkan komunitas Anda. Sebaliknya, justru Anda perlu untuk lebih sering bersekutu seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita bersekutu menaikkan pujian dan penyembahan. Kita bersekutu menaikkan doa syafaat agar sungguh-sungguh kita menggedor ya surga, bukan untuk memaksakan kehendak kita, tapi untuk mohon belas kasih Tuhan. Yang kedua, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi kita, mendengarkan Dia berbicara dalam hati kita agar hati kita menjadi tenang dan damai. Rasakan kasih-Nya ketika Anda tengah berdoa. Yang ketiga, baca firman Tuhan agar kita mengerti rencana Tuhan dan belajar untuk setia mengikuti ajaran-ajarannya. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi akal budi kita dan membimbing kita agar kita dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Dan yang keempat, ikuti perayaan Ekaristi meskipun secara online. Dan pada saat kita berdoa, doa komuni batin, di bagian akhir
kita berdoa, jangan biarkan aku terpisah darimu Tuhan. Dan tambahkan kata-kata ini, tapi tariklah aku ke dalam relasi yang semakin erat denganmu Tuhan. Bro and sis, karena saat-saat seperti ini, kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Saat-saat seperti ini, kita sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Bro and sis yang dikasih Tuhan, percayalah, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia mengerti akan pergumulan Anda dan saya. Maka meski kecewa, janganlah iman kita menjadi goyah. Saya akan menutup renungan sore hari ini dengan sebuah pantun. Malam-malam jalan di titian sawah, melihat bulan terang bercahaya. Meski hatimu sedang kecewa, jangan biarkan imanmu menjadi goyah. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk Bapak Edi Rahaja yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Sungguh kami sangat terberkati. Semoga kita semua menjadi pribadi yang senantiasa berjalan dalam pengharapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan PDPKK online malam hari ini dengan doa penutup. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami boleh tetap bersekutu bersamamu walaupun secara online. Kami percaya bahwa anugerah-Mu tidak terbatas kepada kami. Kiranya kami boleh menjadi pribadi yang diberkati. Dan kami juga mau berdoa untuk Bapak Edi Raharja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa melindungi kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, dan sampai ketemu pada hari Rabu minggu depan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Kasih Tuhan. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Selamat malam.